Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam mesbah keluarga. Kami senantiasa berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, mari persiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian dan penyembahan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih buat waktu kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, kuduskan roh jiwa tubuh kami, layakkan senantiasa supaya perkenanan-Mu turun atas kami, urapan-Mu turun atas kami. Bapa, Engkau mengurapi juga saudara-saudara kami yang ikut mesbah doa keluarga pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengundang Engkau, mengundang hadirat-Mu ada di dalam ruangan ini ya Bapa, dan meradiasi sampai ke rumah-rumah di mana bersama saudara-saudara kami melakukan mesbah doa keluarga. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah-Nya. Yesus yang termanis,
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
dengan Tuhan, kami tidak akan goyah selamanya. Bapa, kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberikan pengertian kepada kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Nah, silakan dibacakan. Ya, demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Amin. Dengan jelas dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saya berikan tema menyalibkan daging. Nah, hari ini kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Ia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menanggung kelemahan kita, sakit penyakit kita, kehinaan kita, kesengsaraan kita. Yang seharusnya kitalah yang menanggung semuanya itu. Namun Tuhan Yesus yang menanggungnya di kayu salib. Nah, namun Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Sebab itu pada hari Minggu tanggal 17 April kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena ia hidup, maka kita ada pengharapan. Ia hidup, ada kemenangan buat kita. Nah, jadi kematiannya adalah bukti kasih Tuhan kepada umat manusia. Dan kebangkitannya itu ada bukti kemenangan. Menang atas apa? Menang atas dosa. Amin. Atas kutuk, kelemahan, sakit penyakit, kesengsaraan yang ditanggungnya. Sebab itu, melalui karya penebusannya, Tuhan memberikan kita kemerdekaan secara rohani. Namun kedagingan kita itu telah disalibkan bersama dengan Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Silakan dibacakan. Ya, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Amin. Inilah surat daripada Paulus kepada jemaat di Galatia. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini berbicara tentang menyalibkan daging. Nah, sebab itu jadikanlah bulan April ini momentum untuk kita belajar menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini kesempatan kita. Nah, menyalibkan daging ini sebuah proses yang membutuhkan ketekunan dari kita. Sebab tidak dapat dilakukan hanya 1 hari, 2 hari, tetapi terus menerus kita belajar untuk menyalibkan daging. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menyalibkan daging? Sesuai dengan firman Tuhan, karena kita milik Kristus. Siapa di sini milik Kristus? Kita yang percaya kepada Yesus, milik Kristus. Karena kita milik Kristus, artinya sang pemilik hidup kita itu punya kewenangan untuk mengatur hidup kita. Walaupun kita punya kehendak bebas, namun dia menghendaki agar kita mengikuti kehendaknya. Karena kita adalah miliknya. Nah, alasan yang kedua kenapa kita harus menyalibkan daging, karena perbuatan daging tidak berkenan di hati Tuhan. Nanti kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan tidak Allah. mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nanti kita akan belajar. Nah, alasan yang ketiga agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita menyalibkan daging, maka hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan Yesus, maka kita akan mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu alasan yang ketiga, mengapa kita itu menyalibkan daging, agar kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Tujuannya mencapai tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah kita sebagai orang percaya di dalam menyalibkan kedagingan ini? Nah, ada 3 langkah agar kita berhasil menyalibkan kedagingan. Yang pertama, kita tidak lagi hidup menurut kedagingan. Ya. Kita akan membaca dari Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jelas perbuatan daging itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perbuatan daging ini kecenderungannya membawa kita jatuh di dalam dosa. Sebab itu ketika kita mengikuti perbuatan daging, maka sejatinya kita tidak di bawah pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu kalau kita menyalibkan daging, maka kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jelas tadi sudah dikatakan, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu disalibkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menyalibkan ini? Kembali lagi, firman Tuhan itu berkata bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, jadi untuk menyalibkan daripada kedagingan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan kita menjauhi apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Jadi apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita berusaha untuk melakukannya dengan memohon kekuatan yang dari Tuhan. Nah, sebab itu mari kita bersama-sama, apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu tercatat di dalam firman Tuhan. Sebab itu mari kita setiap hari membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya kalau kita itu melakukan firman Tuhan, kita mengikuti keinginan Roh. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita sama-sama setiap hari kita membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, yang kedua, bagaimana kita itu menyalibkan kedagingan kita? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Silakan dibacakan. 25, demikian, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, jadi jelas ya, dikatakan jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu masih ingat dengan firman Tuhan yang berkata bahwa tidak tahukah bahwa tubuhmu itu bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam bait Allah ini. Nah, artinya apa? Kita mesti memberi ruang kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita. Oleh sebab itu kita hidup oleh Roh, bukan oleh daging.
Ya, daging akan berseteru dengan roh. Daging tidak akan pernah sama dengan roh itu. Keinginan daging sudah nyata ya, seperti yang tadi kita pelajari bersama-sama. Nah, bagaimana caranya hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Kembali lagi membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu. Sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu masih ingat dengan firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat pertama sampai ketiga. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Jadi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 kan memberi petunjuk kepada kita. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi manfaat kita setiap hari membaca, kemudian mempelajari, mendengar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya supaya hidup kita berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, oleh sebab itu mari kita menghindari ada beberapa tipe karakteristik orang. Apa tipe karakteristik orang? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya ini mesti kita hindari, supaya kita tidak terhanyut di dalam hasutan-hasutan mereka, ajakan-ajakan mereka, atau menjerumuskan kita kepada dosa. Jadi intinya orang-orang yang seperti itu fasik, berjalan di jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh. Nah, itu kita hindari ya, bergaul dengan orang demikian. Ya, kita mesti menghindari mereka. Jadi keberadaan kita kepada orang mereka, justru orang-orang seperti ini kita harus menangkan, bawa kembali kepada jalan Tuhan, sehingga orang-orang ini dapat mengenal Tuhan. Jadi bukan kita yang terhanyut di dalamnya, bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita yang mempengaruhi mereka. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menyalibkan kedagingan itu adalah hidup yang menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Kita membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti menghasilkan buah Roh Kudus. Nah, jelas buah Roh Kudus itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah karakter daripada Tuhan Yesus. Tuhan itu mau kita mengembangkan karakter ini. Nah, jadi ketika kita menyalibkan kedagingan kita, maka kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Nah, kalau hidup kita
menghasilkan buah roh, orang banyak yang senang dengan kita untuk bergaul. Artinya kita akan terus membangun jaringan yang lebih banyak karena buah roh itu yang muncul di dalam diri kita. Nah, secara sederhananya, bagaimana cara kita hidup menghasilkan buah Roh Kudus? Jika kita ingin menghasilkan buah jambu, maka tanamlah benih jambu di tanah yang baik. Ya. Tetapi jika kita ingin menghasilkan buah roh, maka tanamlah firman Tuhan dalam hati kita yang baik. Ya. Maka firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah Roh Kudus. Ya. Amin. Dia akan bertumbuh. Jadi kalau benih firman Tuhan ditabur di dalam hati yang baik, dia akan bertumbuh. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Wah, ini luar biasa. Dan kalau itu bertumbuh, maka Tuhan yang memimpin kita kepada keberhasilan. Ingat, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam, apa yang terjadi? Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Amin. Kita tentu menginginkan hidup kita apa berhasil. saja yang kita perbuat di dalam Tuhan Yesus itu berhasil. Amin. Nah, biarlah hari ini kita bersama-sama memaknai menyalibkan daging itu. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita berdoa agar Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menyalibkan daging. Ya. Atau tidak menuruti nafsu dan keinginannya. Nah, nanti doa ya. Tapi yang kedua, saya akan berdoa untuk kita bersama-sama berdoa bagi keamanan Indonesia menjelang pemilu dan juga khususnya perayaan Paskah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami sudah mendengar renungan singkat mengenai menyalibkan daging. Bapa, secara manusia kami tidak sanggup. Masih ada ego, masih ada keinginan-keinginan yang duniawi. Untuk itu ya Bapa, ampuni setiap kami kalau masih ada hal-hal tersebut di dalam kehidupan kami. Biarlah pada malam hari ini Engkau menyucikan, menguduskan roh jiwa tubuh kami oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna itu memampukan kami untuk berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsu serta kehendak diri sendiri. Apapun itu, berikan kami kekuatan untuk menyalibkan, supaya kami senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah buah-buah roh kami itu Tuhan, semakin lebat, dan buah-buah kami semakin manis dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui Roh Kudus yang memampukan kami berjalan bersama dengan Engkau, maka apapun yang kami lakukan senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kami dan menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terus pimpin kami ya Bapa di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sepakat berdoa buat Indonesia. Ya. Tuhan, kami tinggal di negeri yang kami kasihi, Indonesia. Dan beberapa waktu ke depan kami akan mengadakan pemilu ya Tuhan, pemilihan presiden.
Engkau yang mengawal Indonesia. Engkau yang memimpin Indonesia, Tuhan. Ya, Jesus. Agar Indonesia ini penuh dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Amin. Segala aktor-aktor politik yang mencoba untuk menggulingkan pemerintahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengenyahkan dari bumi Indonesia ini. Kami menolak segala bentuk-bentuk intimidasi. Kami menolak segala bentuk-bentuk anarkis yang ingin menggulingkan pemerintahan kami. Nah, biarlah proses pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan hati nurani rakyat. Tuhan Yesus, Engkau tolong agar pemerintah mampu untuk mengelola pemerintahan kami ini dengan baik, ya Tuhan. Amen. Baik dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah. Ada kerjasama yang baik dari semua elemen, baik yang legislatif, eksekutif, yudikatif. Ada kerjasama yang baik. Amen. Nah, khususnya kami juga berdoa buat keamanan perayaan Paskah, ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjauhkan gerejamu daripada hal-hal yang tidak baik, ya Tuhan. Ya, benar. Engkau sendiri yang mengawal dengan pasukan malaikat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami sepakat berdoa buat rekan-rekan yang bersama-sama di dalam mesbah keluarga ini. Ya, Jesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberkati anggota keluarga kami. Engkau yang memberkati seluruh anggota keluarga dari rekan-rekan kami yang bersama-sama di dalam melakukan mesbah keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali dalam kesempatan yang lain, tetap semangat di dalam kita mencari Tuhan, tetap teguh kita, dan mari kita kembangkan setiap hari untuk kita menyalibkan daging kita. Dan kita beri ruang kepada Roh Kudus untuk Dia memimpin hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati.